kuliner. Lantas, seperti apa sejarah dan asal-usul selendang mayang yang melegenda? Berikut selengkapnya hanya di Netizen Update. Sebagai salah satu minuman legendaris, selendang mayang memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya dikenal seperti sekarang. Salah satunya berasal dari cerita rakyat si Jampang, yakni seorang jagoan Betawi yang dikenal sebagai perampok, yang hasilnya akan dibagikan kepada rakyat miskin pada kala itu. Alkisah, pria ini lalu jatuh hati kepada wanita bernama Mayang Sari hingga rela melakukan apapun. Penampilan Mayang Sari yang memiliki rambut terurai dan ikal, hidung mancung, serta mata indah menaruhkan, menggambarkannya sebagai wanita berparas cantik. Orang-orang mengasumsikan Mayang Sari sebagai aspirasi nama untuk minuman dengan tampilan menarik dan segar, sehingga selendang mayang ini diibaratkan dapat dinikmati bagi pandangan mata maupun rasa. Ada pula versi lainnya di balik nama selendang mayang yang muncul karena tiap lapisannya terdiri dari beberapa warna. Laksana selendang penari yang terdiri atas merah, putih, dan hijau, warna-warni selendang mayang. Sementara itu, mayang artinya adalah kenyal dan manis. Resep pengolahan selendang mayang ini sendiri sudah turun-temurun dari nenek moyang sekitar tahun 1940-an. Di balik kelezatannya, selendang mayang memiliki filosofi yang sangat kuat di balik penampilannya yang sangat cantik. Warna-warna tersebut merupakan warna khas dari masyarakat Betawi yang di dalamnya terdapat beragam warna kebudayaan negara lain. Warna merah berhubungan dengan Tiongkok, warna kuning menandakan khas Melayu, dan hijau yang selalu dikaitkan dengan identitas Arab. Tahukah Nevers, kini selendang mayang dianggap sebagai minuman kuno. Selendang mayang sendiri biasanya disajikan di acara-acara tertentu seperti saat hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Selain itu, selendang mayang juga bisa dijadikan menu takjil. Penjual selendang mayang biasanya membawa dagangan mereka dengan cara dipikul dan dibawa keliling di sekitar pemukiman penduduk. Sesekali, mereka juga mangkal di suatu tempat, namun kini pedagang selendang mayang sudah sangat jarang ditemui. Es selendang mayang memiliki warna yang cukup mencolok dan bentuk isinya mirip dengan puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Lalu, untuk rasa gurihnya sendiri didapat dari kuah santan. Namun ternyata, es selendang mayang disebut-sebut pernah menghilang namun muncul kembali pada tahun 1900-an dan ditemukan di acara hajatan. Tidak heran bila es selendang mayang ramai diburu ketika disajikan di sebuah acara. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Denjela melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Denjela. Kopi pedas series, present. Kopi pedas, gurih, sampai kopi masih cocok, pedasnya santuy. Bisa lebih nyamber. Kopi pedas bebek, pedasnya nyamber dan tidak sakit. Kopi pedas square, pedasnya goyang, Indonesia. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Denjela melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Denjela. Selesai malam ini, kerja sama dimulai. Minum memang dijual dari Lucky, Dilaku, sebuah taksi kita yang manis. Hebat, Victor, Amy, minum memang dijual dari Lucky, ekspresikan energi untuk menjalani aktivitas. Lactogro, satu-satunya susu dengan LDL diperkaya omega 3 dan 6, merupakan cerdas dan tubuh aktif. Lactogro, alur luar biasa si kecil berawal dari dalam. Musik dari Cafe,
kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur selama ini dikenal sebagai surga kuliner pecel yang lezat. Namun, tahukah Anda bahwa Madiun menyimpan fakta-fakta unik yang menarik untuk diungkap? Meski tidak besar, Madiun memiliki julukan. Salah satunya adalah Kota Karismatik Madiun yang menjadi branding untuk promosi pariwisata mereka sejak tahun 2018. Apalagi, brand Kota Karismatik Madiun telah mewakili beragam unsur, mulai dari kuliner, seni, budaya, wisata, dan pelayanan publik. Lantas, seperti apa sejarah dan asal-usul di balik keberadaan Kota Madiun, mulai dari zaman dahulu hingga dikenal seperti sekarang ini? Simak dulu fakta-fakta menarik Kota Madiun yang mungkin belum banyak orang tahu. Selengkapnya di Netizen Update. Sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah panjang, Madiun tercatat sudah memiliki pemerintahan sejak tahun 1568 silam. Kawasan ini masuk ke dalam wilayah Kesultanan Mataram yang terbagi dalam dua kelurahan berstatus tanah Patikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yakni Patikan Taman dan Kuncen. Pemberian nama Madiun juga tidak lepas dari letaknya zaman tergenang maupun penelitian berhubungan dengan perang antara Suntarbijaya atau Panebaran Senopati hingga Lalat. Pendiri Kerajaan Mataram melawan persekutuan daerah di bawah Kabupaten Purabaya. Dari segi etimologi, nama Madiun berasal dari kata medi yang berarti sedang dan ayun, memiliki makna perang. Jika digabung menjadi Bedi Ayun, hingga kemudian menjadi Madiun yang mempunyai arti perang di sekitar Sendang. Sebelum meletus perang di Ponorogo, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Namun, dengan berakhirnya perang di Ponorogo, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832, Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, dibentuklah suatu tatanan pemerintahan yang berstatus karesidenan dengan ibu kota di Desa Kartoharjo atau tempat Istana Pati Kartoharjo yang berdekatan dengan Istana Kabupaten Madiun di Desa Pamulangan. Sejak saat itu, mulailah kedatangan bangsa Belanda dan Eropa lain yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustrian. Mereka juga bermukim di dalam kota di sekitar Istana Residen Madiun. Tahukah Netters bahwa dahulu Kota Madiun pernah menjadi kota terbesar ketiga di wilayah Republik Indonesia setelah Yogyakarta dan Surakarta? Tepatnya pada tahun 1948, pasca penandatanganan perjanjian Renville pada 17 Januari di tahun tersebut. Karena perjanjian itu membuat wilayah Republik Indonesia berkurang, yakni hanya sebagian besar Sumatera, Banten, Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Keberadaan Madiun yang berada di tengah-tengah menjadikannya sebagai kota cukup strategis dan penting dalam memasuk kebutuhan perang di garis depan. Sayangnya, Madiun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi ibu kota Jawa Timur. Sebagai salah satu kota terkenal di Indonesia, Madiun tidak lepas memiliki berbagai julukan. Salah satu yang sangat legendaris yakni Madiun yang disebut sebagai kota gadis. Namun jangan salah, kata gadis sendiri merupakan singkatan perdagangan, pendidikan, dan perindustrian. Bukan sekedar julukan, karena Madiun memiliki lebih dari 200 instansi pendidikan. Salah satunya adalah Akademi Perkeretaapian Indonesia yang merupakan satu-satunya kampus perkeretaapian di Indonesia. Di bidang industri, Kota Madiun memiliki beberapa perusahaan berskala besar yang bergerak dalam industri tembakau hingga gula. Selain itu, terdapat banyak UMKM yang bergerak di berbagai bidang. Salah
memicu manusia untuk melakukan aksi ekstrim yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia pada umumnya. Aksi-aksi luar biasa ini sekali lagi membuktikan bahwa manusia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, bahkan jika harus melewati batas. Bersama netizen update, inilah beberapa aksi ekstrim yang pernah dilakukan manusia dan sukses membuat geleng-geleng kepala siapapun yang melihatnya. Juggling merupakan suatu keterampilan untuk melempar dan menangkap objek seperti bola, pin, atau benang secara berurutan dan terus-menerus. Namun, apa jadinya jika para pelaku juggling melakukan atraksi tersebut di atas sepeda yang berputar berikutnya seorang pemuda berjuluk ini dapat melakukan tantangan yang tidak biasa dengan mengendarai sepeda sambil melakukan atraksi juggling api. Dengan konsentrasi di hatinya yang dimilikinya, pria itu pun berhasil melintasi jalur berliku di hutan sambil berjalan sepeda dan menaikkan dengan api di tangannya. Beberapa orang di dunia ini tampaknya rela mengambil resiko besar atau menyaingi bahaya demi merasakan sensasi penuh adrenalin yang mengesankan. Salah satunya adalah dengan melompat dari sebuah tebing yang memiliki ketinggian ekstrim. Itu salah. Pak, pertanyaan Pak. Ya. Tukang kusut cuma bapak di sini. Iya. Oh. Apa? Enggak, aku ada kawan suruh kemari gitu. Tanya aja tukang kusut tahu. Supiatman. Supiatman namanya. Supiatman. Siapa yang gimana? Kawan aku tuh namanya Supiatman. Enggak. Orang mana ya, Pak? Orang Pasundan. Sudan. Oh, sendiri di sini. Oh ya. Siapa sakit? Enggak sakit Pak, ada mau ditanyakan sama dia. Katanya dia sering buat tukang kusut. Ya. Ya. Apa ada lagi selain bapak sini? Sini ya, kayak nggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Oke lah Pak ya. Ah. Bukan sakit Pak. Hah? Bukan sakit. Siapa lagi? Supiatman itu katanya mainnya di sini. Hah? Mainnya kemari gitu. Oh, main mari. Pak tukang kusut tahu orang itu. Kenapa? Kalau mau nyari kaos keter, tanya coba. Iya. Tanya aja deh, apa kenal namanya itu. Iya, orang Pasundan. Iya. Ya. Kasih Pak ya. Ya. Pernahkah Anda menyaksikan aksi akrobatik flying ball? Pertunjukan akrobatik ini melibatkan seorang atlet yang mahir melakukan berbagai gerakan trik di atas atau sekitar tiang yang macam dan tegak yang seringkali menggantung di udara. Pria dalam video berikut ini berhasil menampilkan pertunjukan flying ball yang memukau. Beragam aksi tampak dilakukan oleh pria itu, mulai dari menari dengan lihai, mengangkat tubuhnya seakan terbang ke udara dengan kekuatan sebelah tangan, juga berputar di atas air dengan posisi terbalik. Ini apa? Apa? Pecinta olahraga sepeda ekstrim kerap melakukan beragam aksi akrobatik di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti di atas ketinggian bangunan yang mampu menggugah adrenalin. Pengendara sepeda trailer yang memiliki bentuk mirip dengan sepeda BMX, pria dalam video berikut ini berhasil melakukan tantangan dari gedung ke gedung dan melintasi rintangan yang tidak biasa di atas ketinggian. Parkour ekstrim sekaligus aksi akrobatik sepeda ini dilakukan dengan melewati lintasan yang hanya pas untuk
penggunaan WhatsApp-nya tuh menjaga keseimbangan sepeda di ruang yang sangat sempit atau melompat dari satu bidang lain ke bidang lainnya dengan mudah. Ada di apa? Tadi malam aku futsal itu nggak kerasa. Tadi bangun tidur aja aku Aksi Star Rider sejatinya adalah Nggak main futsal, futsal. dari mengendarai sepeda motor Ya. Tapi itu main futsal lagi. Hah? Tapi itu main futsal. berbahaya dan trik-trik spektakuler di atas Pas bangun tidur baru terasa. Cari tahu. yang dilakukan oleh pembalap dalam video berikut ini. Satu jam aja waktunya di makan. Pembalap akrobat asal Irak ini melakoni aksi Star Rider yang menakjubkan. Di depan, banyak penonton yang terkagum melihat aksi dan kemampuannya yang di atas rata-rata. Meski tampak seru, aksi ekstrim yang tidak biasa ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah terlatih sejak lama. Untuk itu, tinggal coba-coba jika tidak ingin celaka. Ah, Banyak. Bermain skateboard memang merupakan salah satu aktivitas menyenangkan Banyak yang apa, Nak? terus paling kan. terutama ketika permainan itu dilakukan di lintasan yang penuh dengan tantangan. Beberapa pemain dalam video berikut ini mencoba melakukan aksi ekstrim dengan melaju di atas papan skateboard dan melintasi lingkaran di pipa panjang berwarna hijau. Setelah berhasil melompat dan melaju di atas pipa yang diletakkan di jalur menurun itu, beberapa pemuda ini juga harus melintasi jalur menurun yang curam. Dalam rekaman yang tersebar di sosial media, pada mulanya pemuda-pemuda itu memang menemui kesulitan saat melintasi pipa hijau. Namun, berkat percobaan yang terus berulang, mereka akhirnya mampu melewati tantangan yang mereka ciptakan sendiri. Rasa takoyaki yang creamy, asin manis, bertabur samushi, nikmati yang Enggak sempurna. mana. Dengan daging series, nikmatkan tingginya. Ansaku, apakah ia pengen? Sejatinya berusia 1 tahun, tentunya kelas eksplorasinya Banyak lagi, lagi Ini hadir dengan hasil banyak. Harga tetap. Rasa takoyaki yang creamy, asin manis, bertabur samushi, nikmati yang sempurna. Kalau stel lu sih berarti. Dengan daging series, Kalau itu nanti stel. apa? Engkel. Oh, gitu bang. Kanan. Ah, Di mana aja? Ini kafeku. Demi mendapatkan sumber data yang terbaik, Day Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Day Mineral. Coba kali bisa ngomong. Dia enak badan tuh. Jangan buru-buru minum obat. Olesin aja. BPA aman untuk kulit baik. Hangatnya meresap, legakan pernafasan. Anda aja lupa sama video. BPA Essential Oil. Netters, aksi para pelaku kriminal
kriminal semakin meresahkan. Dengan berbagai modus, kini mereka berani memasuki wilayah privasi dan melakukan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka mau. Karena itu, jangan lengah karena pencuri selalu mencari celah sekecil apapun. Kehadiran taksi online telah banyak membantu mobilitas masyarakat, terutama di perkotaan. Dengan bantuan fasilitas internet yang semakin meluas, jangkauan taksi online pun semakin jauh. Namun, para pelaku kriminal rupanya mulai mempelajari pola operasi taksi milenial ini. Dan aksi kejahatan terhadap supir taksi online pun semakin meningkat. Salah satunya aksi perampokan dengan kekerasan yang dialami seorang supir taksi online ini. Dalam video, seorang supir berjuang membebaskan diri dari dorongan seorang penumpang yang duduk persis di belakangnya. Sang supir tentu saja tidak menyangka kalau penumpang yang memesan taksi online-nya punya niat hendak merampok. Beruntung, ia tidak menyerah dan mampu melumpuhkan aksi perampokan tersebut. Sistem klaster selama ini dianggap paling aman dari infiltrasi pada pencuri. Selain eksklusif dan memiliki sistem pengamanan yang ketat, konstruksi bangunan klaster juga sulit ditembus pelaku kejahatan. Tapi, video aksi seorang perampok ini dapat mengembalikan klaim keamanan hunian klaster. Terekam CCTV dalam rumah, seorang perampok yang menggunakan topeng dan leluasa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga. Peristiwa ini terjadi di perumahan Klaster Kalatea Citra Grand CBD pada hari Selasa 19 September 2023. Pelaku masuk ke dalam rumah melalui bagian belakang yang belum dilengkapi kawat berduri. Sang pelaku menaiki tembok rumah yang tinggi dengan menggunakan tenaga. Berhasil masuk ke dalam rumah, perampok ini berhasil membawa kabur laptop dan iPad. Tapi kini, jejaknya sedang dilacak pihak berwajib. Bagi para pedagang, pastikan semua pelanggan Anda membayar di tempat Anda menjual dagangan. Jangan terkecoh dengan berbagai alibi yang disampaikan pelanggan, apalagi pelanggan yang tidak Anda kenal. Jangan sampai kejadian yang dialami karyawan salah satu restoran berikut ini terjadi lagi. Peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kawasan Banjarwijaya Forest Flower, Cipondoh, Tangerang. Terekam CCTV, seorang pelanggan yang hendak membeli makan mendekati pelanggan. Pria itu sedang menelepon seseorang, lalu menyerahkan ponselnya kepada sang pelayan. Rupanya, lawan bicara adalah seorang wanita yang mengaku istri pria tadi. Pria tersebut mengaku lupa membawa uang dan ingin meminjam sepeda motor pelaku. Singkat cerita, motor dipinjamkan dan pelayan ikut bersama pria tersebut. Tapi, hal buruk terjadi ketika pelayan diturunkan di tengah jalan dan diminta uang sementara pria tadi mengambil uang. Alih-alih membawa uang, motor pelayan restoran malah dibawa kabur dan pria tadi tidak pernah kembali lagi. Sementara, sang pelayan terpaksa kembali ke restoran dengan menumpang ojek online. Matters, harap berhati-hati, para pelaku kejahatan sedang mengintai semua tempat yang memungkinkan karena melakukan aksi pencurian. Salah satu target yang sering mereka incar adalah kos-kosan. Perilaku komunikasi komunikos yang terkadang terlalu individualis membuat para penghuni seringkali tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga sulit membedakan penghuni dari orang asing yang masuk dengan niat mencuri. Bukan mustahil, pola kehidupan individualis itulah yang dimanfaatkan oleh dua orang pelaku pencurian sepeda motor berikut ini. Aksi percobaan pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Villa Bintaro, Jalan Nias, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Minggu 17 September 2023. Tertangkap kamera, dua pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor. Sang eksekutor turun dan masuk lewat gerbang yang terbuka, sementara temannya yang siap di atas sepeda motor. Tidak berselang lama, sang eksekutor
lapangan hampa. Rupanya aksinya gagal dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi terlepas gagal atau berhasil, kejadian ini hendaknya dijadikan pelajaran agar lebih awas lagi menjaga lingkungan kita dari polusi. Pak. Perkembangan teknologi terus berkembang pesat. Inovasinya juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan. Saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari bergantung pada teknologi, mulai dari mencuci pakaian, memasak, bersih-bersih, layanan jasa, dan masih banyak lagi. Kebutuhan manusia yang banyak dan terus bertambah membuat ilmuwan turut menciptakan teknologi baru yang canggih. Cepat atau lambat, di masa depan bisa jadi semua kebutuhan dapat dipenuhi menggunakan teknologi tersebut. Berikut deretan canggihnya teknologi yang bahkan mampu melakukan berbagai tugas manusia dengan cepat, terakhir bahkan dengan kesalahan versi netizen update. Bersantai selepas melakukan aktivitas yang padat merupakan hal yang dilakukan melepaskan segala penat. Apalagi jika memiliki kursus canggih berikut ini. Pastinya akan meningkatkan kenyamanan jadi berkali-kali. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan betapa banyak hal yang bisa dilakukan oleh kursi pintar tersebut. Salah satunya bagian sandaran yang terdapat bola-bola untuk memijat punggung Anda. Tidak hanya itu, terdapat pula sebuah tuas yang jika ditarik akan membantu Anda menuangkan minuman ke dalam gelas. Yang luar biasanya lagi, terdapat kotak pendingin yang bisa menyimpan minuman untuk dinikmati. Selagi bersantai, tidak perlu berdiri untuk mengambilnya, hanya cukup menarik tuas, kemudian minuman kaleng segar dan dingin akan segera meluncur dengan sendirinya. Di era serba cepat seperti sekarang ini, mobilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan setiap orang. Tentu saja, energi yang dikeluarkan oleh tubuh juga akan semakin besar. Namun, jangan khawatir karena baru-baru ini diluncurkan sebuah teknologi canggih, yakni sepatu yang akan membuat siapapun dapat bergerak lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan alat bernama Moonwalker ini yang membuat langkah biasa menjadi beberapa kali lebih cepat. Singkatnya, membuat seseorang berjalan namun serasa sedang berlari. Bentuk alat ini tidak ubahnya seperti sebuah sepatu sandal dengan sejumlah roda. Di bawahnya diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu keseimbangan tubuh. Roda-roda itulah yang akan membuat langkah menjadi lebih cepat meski dengan gerakan seperti berjalan pada umumnya. Pastinya setiap orang akan merasa jengkel saat tengah melakukan aktivitas di luar, namun cuaca mendadak buruk bahkan turun hujan. Apalagi karena lupa atau malas membawa payung karena merasa merepotkan. Hal itulah yang akhirnya membuat sebuah perusahaan asing menciptakan teknologi. Alat ini sejatinya merupakan tas punggung yang dilengkapi dengan payung anti air dan tentu saja melepas payung tersebut akan memudahkan penggunanya saat cuaca hujan melanda. Karena hanya dengan satu tarikan dari bagian belakangnya, maka payung akan terbuka. Tas itu juga cocok dibawa saat liburan atau mendaki gunung sekalipun, sehingga tidak perlu panik saat tidak tidur, namun masih melakukan aktivitas di luar. Netra, tidak terasa nih, netizen update sudah menemani waktu Netra dengan beragam informasi unik dan menarik. Jangan lupa saksikan terus netizen update untuk mendapatkan berbagai informasi menarik dan seru lainnya. Tentunya hanya di Mochi. Sampai jumpa Netras.
kali ya. Aduh. Aduh, Bang. Kali aku suka ya. Gimana Mas? Bagi aku manusia kau adalah pikiran jiwa. Setiap dokumen berarti identitas. Setiap surat namamu adalah pikiran jiwa. Masalah tidak ada. Apa yang akan kau katakan saat mengusir? Di mana masalah? Dia peduli mengubahkannya. Apakah itu diulang atau itu sama karena anda itu dimaksud kufir? Apa bedanya? Sudah membuat karat ada di mana? Atau sama atau bahkan dia memakai nama belakangku. Jika saya tetap darah, dia mau tinggal bersama kami. Terus apa bedanya? Karena ketika bersama denganku banyak, tapi tidak mengerti juga. Kau pasti akan kalah di pengadilan nanti. Karena mampu tinggal masalah tidak ada. Oleh karena itu aku beritahu, kamu jangan menyatakan di dalam masalah ini. Karena hidup dengan baik, dia sangat bahagia. Dia bebas dari masalah. Orang semua menginginkan hal itu. Tidak ada apa-apa dari nama kasus pengadilan atau apa. Orang itu tetap bersama ibunya. Itu lebih dari apa-apa. Lebih lagi. Dan tidak berubah kau ketemu dengannya. Kau terbatas dengan itu dari proyek. Tapi saya akan bilang kau sampai kapanpun kau mau. Kau berartilah kan. Ya ibu. Fika, Aditi baik-baik saja nak. Iya dia baik. Kenapa? Ada apa yang terjadi? Pikiran ibu baru saja tidur tadi. Ibu mimpi buruk lah. Ibu mimpi Aditi menghilang. Jujur saja, apa Aditi baik-baik saja? Pikiran ibu sangat takut nak. Ya, dia baik-baik saja. Jadi kau jangan khawatir. Mimpi itu berarti apa? Kau tidak tahu. Benar mereka. Dia ibu jangan khawatir. Yang saja ya. Kamu harus tetap tenang. Ya ibu. Baiklah. Kalau mengikut Aditi, Pak Fikar harus bertanggung jawab. Kalau bukan untuk orang lain, lakukan dengan bersama. Kalau Aditi tidak sampai di rumah malam ini, kau harus siap untuk menjawab banyak pertanyaan dari ibu. Pergi kau. Mana? Ini kau aja mau cantik. Kau? Siapa kau? Kepala desa Sultan Gila. Luar biasa, luar biasa. Apakah mau belajar mencuri dari adikmu? Bukan. Ini bukan dompet Amerika. Jangan banyak alasan kau. Kemarin kau. Apa yang Kalau mau sama ini. apa tersebut? Tidak ada kan? Aku punya Aku
Aku semakin baik melihat Reza berhadapan seperti Kenapa? ini. Kau akan mulai Kenapa? menjadi apa? Kau akan dibilang aja. Kau tidak punya uang. Oleh Dari- karena itu kau mencuri uang dengan perempuan. Iya. Benar kan? Tapi aku sudah terwarnai wajahmu menjadi hitam, tapi jadi merah muda. Akan kubuat wajahmu merah muda. Luar biasa, luar biasa. Bersama. Enak saja kamu untuk tidak tahu dari adikmu. Aku terus tangan yang tapi semua. Aku bilang sama kamu. Tidak mungkin. Hanya satu garis dalam hidupku dan itu adalah kawal ini. Kau. Tidak ada orang lain selain kau dalam hidupku. Aku semua ini. Aku tidak tahu yang bisa katakan. Hanyalah mereka berdua saya. Tidak perlu sekarang. Aku sangat khawatir. Dia. Aku mencintaimu, Fika. Tujuh